Ya benar, saya baru terima tadi malam dari para tersangka, di mana diperpanjang 30 hari sampai tanggal 1 Juni tahun 2025. Tapi yang jadi persoalan, ini kenapa ditahan-tahan terus, gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan. Penyidik pasti akan bekerja keras karena ini kan marwah nih, pertaruhan daripada harkat martabat dan kredibilitas serta integritas daripada penyidik. Lo berani nahan, berani mentersangkakan, berarti berani untuk menyajikan kepada JP. Harapan Nikita Mirzani agar dapat kembali menghirup udara bebas serta lolos dari jeratan hukuman penjara nampaknya semakin jauh dari kenyataan. Ya, seperti diketahui, isu bebasnya Nikita sempat marak dibicarakan orang banyak lantaran P21 yang tak kunjung tercapai ketika masa penahanannya sudah hampir habis. Namun, alih-alih dibebaskan demi hukum, masa penahanan ibu 3 anak itu justru ditambah 30 hari atas hak dari pihak pengadilan. Tentunya ini menjadi pukulan yang teramat berat untuk Nikita. Angan-angan dan harapannya bisa bebas dari hukum kini harus pupus begitu saja. Lantas, seperti apakah Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum Nikita menyikapi keputusan itu? Ya benar, saya baru terima tadi malam dari para tersangka, di mana diperpanjang 30 hari sampai tanggal 1 Juni tahun 2025. Anda kalau tanya kenapa, itu boleh karena itu amanah di dalam KUHAP. Jadi apabila sebuah tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, bisa diperpanjang penahanannya, tapi beda yang melakukan penahanan. Kalau 20 hari itu yang menahan adalah penyidik, dalam hal ini polisi, 40 hari adalah jaksa penuntut umum, 30 hari nanti itu biasanya yang melakukan penahanan adalah dari pihak pengadilan. Seperti itu. Jadi itu dibenarkan di KUHAP. Kalau soal perpanjangan itu adalah ya selalu kami sampaikan itulah kewenangan penyidik ya, dan juga terhadap juga petunjuk apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kita sama-sama tahu ya bahwa pasal yang dipersangkakan oleh Nikita Mirzani itu kan ada pasal pemerasan ya, juga dijuntukan tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ada pengecualian masa penahanan itu terhadap perkara-perkara tindak pidana khusus gitu. Apalagi melihat ancamannya di atas 9 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 KUHP ya, itu secara eksplisit itu dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 3 itu sudah disampaikan bahwa ada pengecualian khusus terkait penahanan, masa penahanan. Apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dipersangkakan itu melebihi 9 tahun ancamannya, itu ada pengecualian. Jadi ada perpanjangan penahanan yang diminta oleh pihak penyidik kepada ketua pengadilan berdasarkan permohonannya, dan bisa diperpanjang selama 30 hari ditambah lagi 30 hari. Ada yang namanya PN1 dan PN2, itu berdasarkan penetapan dari ketua pengadilan setempat. Walaupun sejatinya keputusan untuk memperpanjang masa tahanan Nikita Mirzani selama 30 hari ke depan memang merupakan wewenang dari pihak berwajib, Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum Nikita tentunya tetap saja menyayangkan hal itu. Apalagi pihak kepolisian dan pelapor masih saja mencari-cari bukti baru, padahal Nikita sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di dalam penjara. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan dari Fahmi Bahmit? Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan,
ini kenapa ditahan-tahan terus, gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu loh. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti kan repot kita. Kalau memang sekarang ditambah 40 hari, saya pikir jaksa akan memperpanjang lagi 40 hari kemudian untuk mungkin dia mencari siapa yang di belakangnya atau siapa lagi yang bisa ditersangkakan dalam perkara NM ini. Artinya untuk di P21 kan mungkin ada pertambahan 40 hari kedua dari jaksa penuntut umum untuk di bagian haknya dari pengadilan. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan keluarga sama istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya kenapa kalau sama MM sendiri gitu dok? Proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Kabar perpanjangan masa tahanan Nikita Mirzani selama 30 hari ke depan tentunya menjadi sebuah pukulan berat yang tidak hanya dirasakan oleh pihak Nikita, tetapi juga pada sederet penggemarnya yang vokal bersuara di jagat maya. Ya, pasalnya sebelum kabar perpanjangan ini tersebar, mereka sudah sangat tidak sabar menantikan habisnya masa tahanan yang seharusnya jatuh pada tanggal 2 Mei 2025 ini. Namun apa mau dikata, pihak berwajib nampaknya memiliki kehendak yang lain dan masa penahanan Nikita pun harus ditambah lagi selama 30 hari ke depan. Lantas seperti apakah mereka menanggapi datangnya kabar ditambahnya masa penahanan untuk Nikita Mirzani? Wow, gua nggak tahu gua bisa tidur atau enggak, gua nggak tahu gua bisa bermimpi indah apa enggak. Gua baru mendengar perpanjangan penahanan Niki ditambah sampai 30 hari ke depan. Dan buat pelapor, selamat masih mencari-cari bukti. Semoga 30 hari ke depan bukti yang dicari-cari bisa segera dapet. Biasanya kalau orang mencari-cari berarti belum dapet. Ya, sekian. Untuk kalian para penggemar Nikita Mirzani yang kemarin bilang masa tahanannya tidak mungkin ditambah, kalau tidak P21 di tanggal 2 Mei maka Nikita Mirzani akan bebas penahanan. Ternyata salah karena bisa sampai 150 hari. Tapi gue yakin setelah 150 hari nanti akan P21. Jadi buat kalian doain saja Nikita Mirzani. Gak usah nantang-nantangin yang kontra Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani akan lepas maka akan banyak yang ketar-ketir, apalagi gue. No, gue tidak akan ketar-ketir karena yang harusnya ketar-ketir adalah lawan hukumnya. Catat. Dan sudah bisa dipastikan gue tidak pargoy karena masa penahanannya ditambah. Ya. Nanti kita tunggu P21 karena gue yakin akan P21 dan kita lihat siapa bandit-banditnya pada saat persidangan. Ya buat Nikita Mirzani yang sabar di sana dan ambil hikmahnya saja begitu. Jadi gini, perpanjangan penahanan Niki ya. Aku bingung. Dia tuh ditahan itu kan supaya tidak menghilangkan barang bukti. Udah ditahan, belum rampung-rampung. Ini kayak mana? Bingung aku, Kak. Ada yang bisa kasih aku penjelasan? Kecuali misalkan ini sudah diserahkan lah dia sama pihak kejaksaan. Ini aku dari yang nggak ngerti ya, Kak. Aku nanya aja. Awak kan kalau nggak tahu ya nanya lah, ya kan? Nah, kalau dia memang sekarang ini sudah P21 dan menjadi tahanan titipan kejaksaan, oke, gitu. Tapi ini masih jadi tahanan kepolisian kan? Karena belum rampung. Kayak gitu, nyatu kayak mana? Bingung aku. Bisa kasih klien aku pencerahan? Kalau gue sih bilang itu nggak bersalah. Dari kapan tahu udah ngomong kayak gitu sampai gue dihujat-hujat sama banyak orang. Ya mohon maaf ya. Namanya kita punya pendapat kan masing-masing. Menurut aku tuh nggak bersalah. Kenapa? Karena kan ngomongnya bukan ke Niki langsung, ke Mail, pertama itu. Kedua, ya gue ngelihat kayak nggak ada bentuk apa
sih kekerasan atau gimana pengancaman atau apa. Sementara gue yang biasa main sinetron antagonis tuh, kalau gue peran gue sebagai pemeras beda gayanya, nggak kayak gitu. Gue bikin nggak betekuk kayak apa, betekuk lutut, nggak bekutik, nggak betekuk, nggak berkutik deh pokoknya. Kalau nggak jam 12 siang nggak ada, habis tuh semua sekeluarga gitu. Pahit memang apa yang saat ini dialami oleh Nikita Mirzani. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang disangkakan kepadanya, Nikita sudah meringkuk lesu di balik jeruji besi selama hampir 2 bulan lamanya. Namun, kepastian atas kelanjutan perkara ini masih menjadi teka-teki. Dan saat ini masa penahanan Nikita Mirzani harus pula ditambah selama 30 hari. Entah sampai kapan nasibnya harus terus begini, menjalani hari-hari dengan masa depan yang tidak pasti. Hal itulah yang mendorong Nikita untuk memberikan sebuah pesan kepada masyarakat luas, baik awak media maupun para penggemarnya. Pesan yang kemudian disebarkan dengan luas oleh sang kuasa hukum, yakni Fahmi Bahmid. Lantas seperti apakah pesan dari Nikita Mirzani? Ada pesan dari saya tadi sempat besuk ya, artinya besuk itu bertemu dia membahas. Nikita bilang aneh dalam perkara ini, telah melakukan penahanan kepada diri saya tapi bukti masih dicari ke sana kemari. Ada apa dalam perkara ini? Jadi kalau memang berani melakukan penahanan seharusnya yakin dengan adanya bukti-bukti di dalam perkara tersebut, bukan buktinya dicari-cari lagi sekarang. Itu yang ini kita minta, dan tolong sampaikan kepada teman-teman masyarakat supaya bisa menilai bagaimana proses hukum terhadap dirinya yang terjadi saat ini. Tinggal kita lihat saja. Saya yakin dan pasti bahwa penyidik pasti akan bekerja keras. Karena ini kan marwah nih, pertaruhan daripada harkat martabat dan kredibilitas serta integritas daripada penyidik. Kalau berani nahan, berani mentersangkakan, berarti berani untuk menyajikan kepada JPU dalam bentuk P21 dan nanti penyerahan tahap 2 kepada JPU. Ya kami serahkan pada proses hukum, ya kita serahkan aja, mudah-mudahan ya sebaik-baiknya aja. Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya. Tapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukum yang berjalan ya kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tertanggal 3 Desember 2024. Ya sabar aja. Ya selama ini kan kita diam, ya. Jadi maksudnya biar masyarakat bisa menilai lah. Gitu, biar masyarakat bisa menilai kalau misalkan produk kita bermasalah, produk kita berbahaya, ya mungkin saat ini saya bukan berada di sini, pasti sudah berada di BPOM, bolak-balik ke BPOM dan lain sebagainya, biar masyarakat yang bisa menilai. Ini kan sudah sedang berjalan nih, ya percayakan itu kan kewenangan penyidik. Ya banyak yang berasumsi harus bebas dan lain sebagainya, nanti kita lihat saja. Tapi feeling saya mengatakan ya, apabila berani sudah memperpanjang penahanan itu, saya yakin pasti akan muncul P21. Kami tetap berharap bahwa peristiwa hukum antara tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November itu harus dikaitkan. Ya artinya kami tetap berpendapat itu sebenarnya tidak boleh hanya 2 tersangka. Ya, itu pendapat saya ya sebagai seorang advokat ya. Dalam hal ini untuk mempertahankan kepentingan dan hak klien kami. Itu diatur dalam undang-undang advokat dan dituangkan dalam surat kuasa. Sementara itu, kenyataan pahit yang datang bertubi-tubi nampaknya menghadirkan sebuah anugerah tersendiri bagi Nikita Mirzani. Ya, belakangan ini ibu 3 anak itu digadang-gadang semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Setidaknya itulah yang diutarakan oleh sang kuasa hukum, di mana ia menjelaskan kalau saat ini Nikita cenderung lebih sering menghabiskan hari-hari sembari melantunkan ayat-ayat suci dengan mengaji. Sampai-sampai ketika Fahmi datang berkunjung saja, Nikita tidak ingin lama-lama berbicara demi bisa melanjutkan ibadahnya.
Hebatnya lagi, menurut Fahmi, Nikita Mirzani akan segera menamatkan Al-Quran alias Khatam Al-Quran. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Fahmi terkait kondisi terkini Nikita Mirzani? Ya kalau kondisinya alhamdulillah sehat walafiat ya. Dia dalam keadaan sehat, lebih banyak ibadah. Jadi beberapa kali pas saya besuk dalam rangkaian untuk kepentingan proses hukum, di mana saya memerlukan tanda tangan dia beberapa berita acara termasuk kasus yang lain, itu saya lihat dia lagi betul-betul konsentrasi untuk menghatamkan Al-Quran, tapi dengan membaca Al-Quran dengan huruf istilahnya tanpa tajwid ya menurut saya ya, tapi mungkin bahasa yang lebih gampang bahasa Arab gundul istilahnya ya, mungkin istilah itu yang lebih gampang. Itu yang saya sendiri mungkin kaget gitu loh ya, kok dia bisa menguasai, dia bisa membaca dengan tanpa tajwid. Kalau menurut saya ya dia belajar itu, konsentrasi itu. Gimana nih, lu ngaji dulu deh bang gak usah lama-lama sini, itu dia bilang. Ya udah, saya bilang karena memang saya nggak perlu lama, udah tanda tangan dokumen, udah dia aktivitas dengan kesehariannya lebih banyak ibadah sekarang, lebih banyak untuk menghatamkan Al-Quran. Itu yang disampaikan kepada saya, ya alhamdulillah. Saya dengar NM sekarang rajin sholat, puasa, dan itu saya dukung. Terus membantu orang di luaran, saya dengar ya. Mudah-mudahan itu merubah pikirannya untuk berpikir lebih baik. Ya manusia kan pasti mengalami hal-hal, jadi perubahan, apa yang terbaik yang dia lakukan seperti itu. Mungkin dia berdoa, semoga doanya dikabulkan, banyak akan terjadi sesuatu, itu pasti. Pasti di saat orang yang didolimi berdoa, insya Allah doa-doa orang yang didolimi itu makbul, pasti akan diijabah sama Allah, seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.